Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah. Hari ini kembali saya harus bertemu dengan ibu-ibu. Iya harus. Allah yang memaksa, ya, bukan Pak Mundir yang memaksa, ya. Tapi Allah yang memaksa melalui keadaan Pak Mundir, ya. Nah, Ibu warahmatullah, tentu kita mohonkan kepada Allah atas keadaan guru kita Ustadz Mundir Situmorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala dan ampunan kepada beliau dalam ujian sakitnya, dan tentu terus kita berharap kepada Allah, Zat yang menentukan segala kejadian di jagat raya ini. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan juga berlaku hal yang serupa, pahala yang melimpah, ampunan yang melimpah segera diberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin kita tidak tahu keadaan mereka. Terlebih juga kita memohonkan kepada Allah Jalla wa'ala atas kemuliaan saudara-saudara kita di Palestina atau di bumi-bumi Allah yang lainnya yang teraniaya oleh musuh-musuhnya Allah. Asbab penderitaan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membicarakan tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum masuk dalam hal perbincangan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pengen tahu dulu, saya biasa begitu ya Mbak Delia, ngetes dulu ya. Dalam bahasan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, ada satu doa yang dibiasakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu supaya bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam catatan Tempo Hari itu ada di poin ke-8. Sekarang coba siapa yang sudah hafal? Kalau hafalnya aja belum, apalagi ngamalin gitu ya. Loh, katanya pengen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di samping kita menempuh sebabnya, satu di antara sebab itu juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan dengan doa itu Allah ijabah, kemudian kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ada yang berani mencoba? Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ya wis, ternyata ya. Biasanya gini, kan nggak ada tugas hafalan. Ya udahlah. Ya, masya Allah. Ibu rahmatullah,
Ya walaupun saya tidak pernah menyatakan dihafalin ya, diamalkan ya, enggak. Oh, alhamdulillah. Lama-lama nanti hafal. Baik, berahmatullah. Karena tidak ada atau belum ada yang hafal, bukan tidak ada tapi belum hafal ya, karena masih dalam memproses diri menghafalkan dan mengamalkan ya. Ibu-ibu yang Allah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya interaksi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Rasulullah itu mempunyai hak yang harus kita memenuhinya. Seperti pula Allah punya hak ya. Allah itu punya hak cuma dua, diibadahi dan tidak dipersekutukan ya. Kita beribadah kepada Allah dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh berbuat syirik ya. Beribadah dengan keikhlasan, kemurnian ibadah dan kemudian tidak mempersekutukan Allah. Dalam hal haknya Allah ini ya, apakah ada orang yang ibadah tapi sekaligus dia berbuat mempersekutukan Allah? Banyak ya. Satu sisi dia cinta kepada Allah, tapi di sisi lain dia cinta juga kepada selain Allah, seperti cintanya kepada Allah. Seperti cintanya kepada Allah itu maksudnya terhadap hal-hal yang sebenarnya hal tersebut hanya bisa diperbuat oleh Allah, yang lain nggak bisa. Misalkan contoh, kalau kita ditanya siapa yang memberi rezeki kamu, maka Allah. Maka harusnya kalau kita memenuhi haknya Allah, cukup kita mintanya kepada Allah. Tapi ternyata ada sebagian dari saudara kita, dia sholat, dia puasanya juga hebat, tapi di satu sisi ketika berusaha untuk meraih rezeki dari Allah, dia kemudian mempersekutukan Allah. Dia membutuhkan Nyai Roro Kidul, ada yang membutuhkan Dewi Sri, tapi bukan Bu Sri ini ya, tapi membutuhkan Dewi Sri. Ada yang macam-macam ya, sehingga dia harus merasa wajib bagi dirinya untuk mengadakan sesajian kepada hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan atau menjadi asbab datangnya rezeki pada dirinya. Ini namanya mempersekutukan Allah. Sama juga sebenarnya yang memberikan kemudahan itu siapa, Bu? Allah. Tapi kadang ada juga ketika anaknya mau ujian, dia kemudian ziarah ke kubur kakek dan neneknya. Kemudian sambatlah dia kepada kakek dan neneknya. Mbah Kong, Mbah Huti gitu ya. Ini cucunya mau ujian, ditolong ya. Nah, Ibu rahmatullah, inilah perbuatan syirik ya. Yang bisa memberikan kemudahan itu Allah. Kalau kita minta tolong tentunya sesuai dengan ikrar kita di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya diwujudkan itu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ternyata sebagian kaum muslimin masih seperti itu. Kadang di rumahnya ya, rumah warisan dari orang tuanya, di setiap hari tertentu, malam tertentu, kamar bapaknya diberi kopi padahal bapaknya sudah mati. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, nggih Bu. Ada Bu. Ada. Kalau orang-orang sepuh mesti tahu itu. Ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang mudah-mudahan udah hilang itu ya. Ya selamat, kalau hilang selamat malahan ya. Nah, saudaraku seiman, itu berkaitan dengan haknya Allah, diibadahi dan tidak dipersekutukan.
Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengimaninya juga punya hak. Tidak cukup kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian di satu sisi kita tidak memenuhi haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita mengetahui apa itu haknya Rasulullah yang harus kita memenuhinya. Kalau kita tidak memenuhinya, ya kurang iman kita, atau bahkan bisa membatalkan iman kita. Ya. Maka mudah-mudahan bahasan ini Allah berikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kemudian Allah berikan kekuatan, kemampuan, dan kemudahan untuk kita bisa mengamalkan di sisa kehidupan kita. Kalau pada masa atau waktu yang lalu ternyata kita masih belum memenuhi hak Rasulullah, apakah itu sebagian dari hak Rasulullah? Ya na'udzubillah min dzalik, kalau sampai seluruh hak Rasulullah belum kita berikan, ya. Maka mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun mengampuni atas keteledoran kita itu, juga keteledoran dari keluarga kita. Baik, ibu-ibu azakumullah, kita masuk hak Rasulullah yang pertama. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama diimani, ya. Kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempercayai apa yang dibawa oleh beliau. Maksudnya apa yang dibawa itu? Yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita kadang kita berhadapan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi akal kita belum nyampe. Akal kita nggak bisa sampai, karena akal kita terbatas. Apalagi kalau Rasulullah sedang mengajarkan sesuatu yang kaitannya dengan alam gaib, maka akal kita nggak bisa mencapainya. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus mempercayainya. Ya, tidak boleh ketika akal kita tak bisa mencapai, kemudian kita menjadi nggak percaya, nggak boleh. Pernah saya sampaikan kepada ibu azakumullah, ya, dimana ketika kalau ada di antara umat Islam menyampaikan salam kepada Nabi, maka apa yang terjadi? Nabi udah wafat ini. Ya, kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, apa yang terjadi? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ala ruhi alayya ruhi. Ya. Tidak ada seorang pun yang, artinya ketika ada seorang muslim menyampaikan salam, yusallimu alayya, menyampaikan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, akal kita nggak akan bisa nyampe, ibu. Ya. Rasulullah menyatakan kecuali Allah mengembalikan ruhku. Jadi kalau kita menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi, kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Apa itu kejadiannya? Rohnya Nabi dikembalikan. Untuk apa itu? Hatta arudda alaihi salam, sampai dengan aku bisa menjawab salamnya. Coba ibu, akal siapa di antara ibu yang akalnya bisa mencapai tentang keadaan ini? Kita di sini nih, Nabi ada di mana? Di alam barzah. Terus gimana cara nyampainya? Nyampainya salam kita tuh bagaimana? Terus bagaimana keadaan Nabi ketika rohnya dikembalikan? Apa Nabi juga duduk tengok-tengok kayak kita gini? Kan rohnya dikembalikan. Kalau rohnya dikembalikan, akal kita pasti ngomong hidup kan? Kalau hidup, mosok geletak terus. Bayangan kita seperti dunia. Oh berarti Nabi jalan-jalan, duduk, hidup, namanya hidup. Tapi kalaulah kita diizinkan untuk membongkar kuburan Nabi, kira-kira jasad Nabi
Apa duduk tengok-tengok juga? Enggak. Tetap tergeletak juga. Lah apa kemudian kita nggak percaya dengan hadis ini? Nggak boleh. Tetap harus mempercayai walaupun akal kita nggak bisa nyampe. Ya nggak bisa nyampe. Apalagi sampai kemudian Rasulullah menjawab salam kita. Loh aku nggak krungu itu. Aku nggak dengar itu jawaban Rasulullah. Karena kita nggak dengar kemudian kita menolak hadis ini. Ya nggak boleh juga. Tetap kita harus percaya bahwa Nabi membalas atau menjawab salam kita. Padahal yang menyampaikan salam bukan hanya di rumah dakwah ini. Halo? Di setiap pergantian waktu berjalannya waktu yang berbeda-beda kan terus berputar sampai nanti muter terus sampai rumah dakwah lagi. Setiap menit ada yang menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi. Berarti setiap menit itu pula Nabi menjawab. Yang menyampaikan sholawat dan salam tidak hanya satu-satu orang. Terus gimana cara jawabnya? Ayo. Kalau kita tidak bermain iman, kita bisa menolak hadis ini. Enggak boleh. Tetap kita harus mengimaninya. Kita tidak usah disibukkan kemudian memikirkan bagaimana cara Nabi membalas salamnya ya. Yang menyampaikan salam aja berjamaah misalkan gitu ya. Setiap waktu lain waktu beda lagi terus sampai kemudian muter nggak pernah putus sholawat dan salam kepada Nabi. Terus gimana? Apa Nabi sibuk dengan balas salamnya saja gitu? Masya Allah, ini namanya main akal, nggak boleh. Utamanya bab yang gaib harus kita mengimaninya. Nah, kembali kepada hak yang pertama, kita harus mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempercayai apa yang dibawakannya, yang diajarkannya. Beberapa dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita ambil dulu ya, beriman kepada Rasulullah. Kita ambil dari Al-Quran dulu. Yang pertama adalah surat At-Taghabun ayat 8. Tentu ibu rahmatullah, kita tidak mengambil semua hujah yang ada, ya. Kita ambilkan bagian yang penting ada hujahnya, ya. Nanti kalau pengen melengkapi ya silahkan untuk memiliki buku. Ini ada buku Wada'u ar-Rasuli Ummatihi yang sudah Dr. Said bin Ali bin Al-Qahtani yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, Selamat Tinggal Umatku, ya. Nah, saudaraku seiman, surat At-Taghabun ayat yang ke-8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wan nuril ladzi anzalna, juga mengimani terhadap An-Nur. Di sini apa nih yang disebut dengan An-Nur? Al-Qur'an. Jadi nama Al-Qur'an itu banyak, ya. An-Nur dalam ayat ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dan juga beriman kepada An-Nur alladzi anzalna, yang kami turunkan. Dari penggal ayat ini maka wajib kita mengimani Rasulullah, juga beriman kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Apa itu yang dibawakan oleh Rasulullah? Al-Quran. Dalam ayat ini disebut oleh Allah An-Nur. Wan nuril ladzi anzalna, ya. Kemudian satu ayat lagi, Bu azakumullah, ya. Kita ambilkan ancaman bagi orang yang tidak mau beriman, yang tidak mengimani, ya. Surat Al-Fat ayat yang ke-13, ya. Karena ini agak banyak, mohon maaf Ibu, mungkin saya tidak memberikan kesempatan untuk membacanya, ya. Ibu supaya catatannya biar lengkap saja, ya. Surat Al-Fat ayat ke-13, maaf ya. Surat Al-Fat ayat ke-13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira.
Coba diingat-ingat dalam surat At-Taghabun ayat 8 tadi perintah Allah apa? Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, juga kepada Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah, ya, yang diturunkan oleh Allah. Anzalna alladzi anzalna. Sementara di ayat 13 surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang yang tidak mengimani Rasulullah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi. Dan siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka sungguh kami telah menyediakan bagi lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, sa'ira, neraka yang menyala. Berarti akibatnya kalau tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulullah, tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, An-Nur, Al-Quran, maka akibatnya menjadi orang kafir. Nah, kalau sudah menjadi orang kafir, Allah menyatakan fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka sungguh kami telah menyiapkan lil kafirina. Kalau di dalam ayat ini yang disebut lil kafirina ini yang mana kira-kira? Dalam ayat ini saja, jangan keluar dari ayat ini dulu. Man lam yu'min billahi wa rasuli. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang disiapkan oleh Allah? Sa'ira, neraka yang menyala-nyala, ya. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, Al-Hadid surat ke-57 ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nurran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman kepada para rasul, termasuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Teman ya. Wa aminu bi rasulihi. Ittaqullah wa aminu bi rasulihi. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, utusannya. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, ya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya, ya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Bahkan kemudian di sini juga mendapatkan wa yaghfir lakum. Dia Allah juga mengampunimu. Jadi sebab kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita bisa meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa yu'minu bi. Dan juga sampai dengan mereka, orang-orang itu, manusia itu mau beriman kepadaku. Ini
Jadi satu misi kenabian yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah uqatilan nasa, memerangi manusia. Cuma supaya tidak salah paham ini, kalau sampai ini di-upload kan nanti ada yang, loh itu ngajarin apa? Itu ngajarin memerangi manusia. Pada hakikatnya Ibu rahimakumullah, ya, pada hakikatnya manusia itu harus dipaksa untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Tetapi kalau ada manusia yang nggak mau, maka ada dua pilihan. Yang pertama, ketika dia tetap menjadi orang kafir, maka dia harus patuh kepada pemerintah Islam. Itu konsekuensi sebenarnya dari zaman Rasul juga begitu, ya. Tapi kalau dia tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam dengan hak dan kewajibannya, kalau dia sudah membayar jizyah, kemudian dia dilindungi dan sebagainya, berarti dia mengambil posisi sebagai kafir harbi. Inilah yang harus diperangi, gitu ya. Makanya betapa banyak perjalanan Rasulullah SAW memerangi, ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh tabu-tabu banget lah bicara tentang perang itu, ya. Kenapa? Karena namanya musuh itu ya, mana ada sih musuh kemudian saling berpelukan, kemudian dicium jidatnya? Ada kok. Ada nggak? Ada. Ada di negeri Konoha. Katanya gitu, ya. Dan nanti ditandai mau ngeles, bahasa kita nih, mau ngeles, mau menyimpang, nggak mau saya ini syariat peperangan itu kejam gitu ya. Tapi nanti di akhir zaman pasti akan terjadi peperangan juga. Peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir. Orang Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, orang kafir dipimpin oleh Dajjal. Itu pasti terjadi. Nggak mungkin dihindari, pasti terjadi. Dan kaum muslimin pasti menang. Dan setelah itu proseslah untuk menuju kiamat kubra. Nah, saudara seiman, sampai manusia itu mau hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bihi. Sampai dengan manusia itu mau mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mereka mengimaniku. Mengimaniku itu siapa di sini? Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud dengan yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi, mau bersahadah, mau masuk Islam, ya. Bahkan kemudian juga wa bima jitu bihi, juga harus mengimani apa yang aku bawakan, yang aku ajarkan kepada mereka. Nah, saudaraku seiman, ya, inilah hak Rasulullah yang pertama. Hak Rasulullah yang kedua adalah kita wajib mentaatinya. Apa, Bu? Wajib mentaatinya, ya. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut, ya. Saya langsung ke surat An-Nisa ayat 13 dulu, ya. Atau jangan itu dulu, ya. Ke ini surat Al-Anfal ayat 20. Surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Saya ulangi lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Apa sih, Bu, maksudnya
jangan berpaling daripadanya, jangan menyimpang. Maksudnya, kalau dalam materi Telaga Kautsar itu ada orang yang membuat hal-hal yang baru setelah Nabi tidak ada, sehingga menyebabkan orang itu, kelompok itu tidak bisa mencapai telaganya Nabi. Walaupun Nabi sudah mengambilkan minuman, tetapi mereka tak bisa mengambil minuman itu. Ya. Rasulullah mengenal bahwa ini umat Islam, kenapa nggak bisa nyampe telaganya Nabi? Maka dijawab oleh Allah, engkau tidak tahu mereka telah membuat hal yang baru setelah kamu tidak ada. Ya. Ibu bahasakumullah, kemudian di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7, saya tidak membacakan keseluruhannya. Di dalam ayat ini ada kalimat, nanti dicari ya, surat Al-Hasr ayat ke-7 ya. Surat ke-59 ayat ke-7 ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Menjelang dari akhir ayat itu ya. Wa ma atakumur rasulu ya. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, maka perintahnya fakhuduhu, maka ambillah dia. Jangan ditolak. Kalau Rasulullah sudah ngajarin, ya ambil dia. Ya. Karena semua yang diajarkan Rasulullah pasti itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang bagimu, maka ya tinggalkan. Ya. Maka hendaklah kita mawas diri, ya, perjalanan hidup tinggal sisa, ya, waktu kita tinggal sisa, hendaklah kita memastikan bahwa yang kita amalkan itu memang yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Ya. Kemudian kita masuk kepada surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di ayat ke-13-nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Ayat 13-nya ya. Tilka hududullah, itulah batas-batas ketentuan Allah, itulah hukum-hukumnya Allah, itulah aturan-aturannya Allah. Ada di mana, Bu? Hukum-hukumnya Allah, aturan-aturannya Allah, ketentuan-ketentuannya Allah ada di mana? Dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Ayat ini, dua ayat sebelumnya, ayat 11, 12 bicara tentang pembagian waris. Ini penting, Bu rahmatullah ya. Supaya nanti kalau ibu berhadapan dengan kondisi ibu dalam satu keluarga terpaksa mengalami satu keadaan harus membagi waris, ingat-ingat ayat ini. Ya. Karena di ayat ke-13-nya menjanjikan surga kalau taat, tapi di ayat 14-nya mengancam neraka kalau tidak mau mentaati. Karena di dua ayat sebelumnya bicara tentang bagaimana cara membagi waris yang ditetapkan oleh Allah, hukumnya Allah, aturannya Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mentaatinya, membagi waris sesuai dengan aturan Allah, maka dijanjikan surga. Tapi kalau sampai kemudian kita membaginya waris ternyata tidak sesuai dengan aturannya Allah, ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ribet, bagi sama rata saja. Ini buruk sekali ini. Ya. Udah ribet, daripada ribut mendingan rukun, bagi sama rata saja. Jadi dia menganggap aturan Allah itu bikin tidak rukun. Halo? Dia mencela aturan Allah itu ribet. Emang dia siapa?
Orang dia dicabut nyawanya aja nggak bisa protes. Halo? Adakah di antara kita kalau dicabut nyawa kita kemudian kita bisa protes? Kita bisa menghindar? Kalaulah sanak famili kita nungguin kita sedang sakaratul maut, semuanya pingsan, apakah kemudian malaikat maut itu kemudian iba? Oh kasihan, istrinya, anak-anaknya pingsan, saudara-saudara pada pingsan semuanya, udah ditunda aja besok gitu? Enggak. Barakallahu. Jadi hati-hatilah. Allah meletakkan ayat 13 ini bersanding berurutan dengan kaitannya hukum waris. Walaupun hukum Allah itu tidak hanya mengatur bab waris. Ya. Hukum Allah, aturan Allah banyak. Kalau memang ayat ini kemudian diurutkan dengan hukum waris, berarti ini sebuah penekanan. Karena memang Rasul juga menyatakan hukum Allah yang pertama ditinggalkan umatku adalah faraid, pembagian waris. Barakallahu, hati-hati ya. Sudahlah, mendingan gimana kalau saudara-saudaraku, kan biasanya berhadapan, repotnya kan kalau berhadapan dengan saudara kan, saudara-saudaranya kekeh pokoknya bagi sama rata saja. Bagaimana muslimah atau ibu-ibu yang solehah ini menghadapi situasi yang seperti itu? Iya nggak mau, tapi kan ibu punya hak juga. Terus gimana sikap ibu? Saya ajarin kalau nggak bisa. Iya gini Cak, ibu tetap harus taat kepada Allah kan? Karena ibu pengen masuk surga. Kalau ibu nggak taat kepada Allah, ibu diancam neraka kita ya. Maka coba ibu hitung sendiri berdasarkan hukumnya Allah. Hakku itu sebenarnya berapa sih menurut hitungannya Allah? Ibu tanpa diketahui oleh saudara-saudara, ibu hitung aja sendiri. Oh, hakku sekian. Ya sudah. Ketika dihitung bagi sama rata oleh keluarga, ternyata haknya ibu lebih besar kalau dihitung berdasarkan hukumnya Allah. Terus gimana ibu caranya? Ya sudah, ibu ngambil saja sejumlah ketetapan Allah. Gitu. Ya. Kalau kemudian, wah, ternyata kalau dibagi sama rata saya bisa dapat besar. Kalau dibagi sama dengan hukumnya Allah malah saya tambah kecil malahan. Mau ikut sama rata? Berarti ibu setuju dengan penyimpangan hukum Allah. Jangan. Ibu tetap ngambil haknya ibu saja. Kurang. Sudah, relakan saja. Wong itu bukan hakmu sebenarnya, gitu loh, ya. Jadi kan konsep menyelamatkan itu kan ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, ya. Daripada kita nggak selamat, ya mendingan kita ngambil sesuai aturan Allah saja. Dah selesai, ya. Kita ikhlas-ikhlasan, kita tetap rukun sama saudara, nggak usah ribut. Kalau saudara diingatkan nggak mau, ya sudah, gitu ya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Ya, ini janji Allah. Tapi kalau sampai menyimpang dari ketentuan Allah, menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berarti kita tidak mentaatinya, itu namanya membangkang, menyelisihi, mendurhakai namanya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya, karena ini berurutan dengan hukum waris, ya, makanya kita contohkan waris saja gitu ya. Allah sudah ngatur sekian, sepersekian, istrinya dapat berapa, kalau yang mati istrinya maka suaminya dapat berapa, anaknya kalau anaknya 2 laki-laki 3 perempuan, bagaimana pembagiannya, bagaimana kalau dia mati kalalah. Mati kalalah itu gimana, Bu? Mati dalam posisi bukan sekedar tidak punya anak, nggak punya siapa-siapa, maksudnya gitu ya. Saudara juga nggak punya, ya. Dia nggak punya istri, apalagi nggak punya anak kalau nggak punya istri, gitu ya. Jadi dia seorangan deh, ya nggak ada siapa-siapa. Orang tua juga sudah meninggal, dia mati meninggalkan harta yang banyak. Diatur nggak oleh Allah?
Diatur, semuanya diatur oleh Allah. Tinggal kita melaksanakan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai kita membangkang, sampai kita kemudian mendurhakai Allah dan Rasulnya, justru akan mencelakakan kita. Karena Allah menyatakan apa? Yudhilhu naron. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Baik, berahmatullah, 2 ayat saja. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Ya. Coba ibu, karena saya membaca hadis ini jadi teringat satu ayat. Coba ibu siapkan surat An-Nisa ayat 80 ya. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Surat keempat ayat 80. Surat keempat ayat 80. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'ani, siapapun yang mentaatiku, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah." Jadi boleh, ibu boleh, kita semua manusia boleh, semua kaum muslimin boleh menyatakan aku taat kepada Allah. Tapi pasti dilihat, kamu taat kepada Rasulullah apa enggak? Gitu ya. Karena ukuran orang itu bisa diakui ketaatannya kepada Allah kalau dia mentaati Rasulullah. Jadi kalau mau digambarkan gini, Bu. Kalau kita di sini ya, kan kita wajibnya apa, Bu? Beribadah kepada Allah, ini ketaatannya ya. Surat apa yang berapa? Al-Zariyat ayat 56. Apa bunyinya? Bagaimana bunyinya? Hah? Masa nggak tahu bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia diciptakan oleh Allah apa untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi muncul pertanyaan, kita sebagai manusia apa bisa kita taat kepada Allah kemudian semau kita? Tidak ya, nggak boleh. Maka di sini ada utusan inilah utusan Allah. Fungsinya ya, menjelaskan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Maka kalau Rasulullah tidak menjelaskan misalnya bab sholat, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, apa ibu tahu caranya sholat? Nggak tahu. Kalau kita mau puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, apa bisa? Kalau kita tidak merujuk kepada keterangan Rasulullah, bagaimana caranya, batas-batasnya, bagaimana puasa itu, apa yang membatalkan puasa, apa yang membuat puasa kita zonk, dan sebagainya. Apa itu puasa kita zonk? Ya, tidak batal tapi nggak ada nilainya. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya man atau ani, kalau kita taat kepada Rasulullah, semua yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka berarti kita taat kepada Allah. Nggak bisa begini, ini nggak bisa. Nggak bisa. Mesti harus taat kepada Rasulullah SAW. Ya, karena semua yang dikehendaki oleh Allah itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ibu azakumullah. Di dalam surat, saya lanjutkan dulu hadisnya. Sebaliknya, kalau taat kepada Rasulullah berarti sungguh kita telah taat kepada Allah. Berarti kalau kita menyelisih Rasulullah, berarti kita menyelisih Allah. Kalau kita durhaka kepada Rasulullah, berarti kita durhaka kepada Allah. Wa man asoni faqad asallah. Dan siapa saja yang mendurhakaiku,
atau dia bermaksiat kepadaku, atau dia menselisihiku, aku tidak mengajarkan begitu, tetap diamalkan juga, ya berarti dia durhaka kepada Allah. Berarti dia menyelisih Allah, ya. Berarti dia membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, coba dilihat surat An-Nisa ayat 80 tadi. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kenapa sih Bu? Kok kenapa ukuran Rasulullah tadi? Karena apapun yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan dari pribadinya. Ya. Tetapi semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu hakikatnya dari Allah. Dalilnya apa kira-kira? Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa itu artinya? Coba dibacakan artinya. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Apapun yang disampaikan oleh Rasul, kalau tadi di awal kita sudah mengenal nama Al-Quran An-Nur gitu ya. Nur yang diturunkan oleh Allah, yaitu apa yang dimaksudkan nur yang diturunkan oleh Allah, bukan cahaya, maksudnya bukan cahayanya Nabi, bukan begitu ya. Tapi yang dimaksud An-Nur apa tadi? Al-Quran. Nah, saudaraku seiman, apapun yang diucapkan Nabi Al-Quran, dan Nabi diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Apa kata Rasulullah? Tidaklah mengikuti hawa nafsunya. Enggak ada. In huwa illa wahyu. Ya, sungguh dia yang diajarkan oleh Nabi itu Al-Quran, Al-Hadis. Tentu hadis perlu disaring ya. Kecuali itu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi apapun yang diajarkan oleh Nabi itu hakikatnya dari Allah. Pantas kalau kita mentaati Allah harus melalui Rasulullah. Ya. Bisa dipahami Bu? Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Ini sudah pernah kita bahas nih hadis ini ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Siapa yang masih ingat? Awal hadis ini Rasulullah bicara tentang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata. Ketika kita bahas apa ini yang dirindukan surga, hadis ini juga kita bahas ya. Setiap umatku akan masuk surga ya. Tetapi ternyata orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad itu ada yang enggak senang masuk surga. Tidak diungkapkan, tapi dari perbuatannya menampakkan bahwa orang itu nggak ingin masuk surga. Dari amalnya menunjukkan bahwa orang itu tidak ingin masuk surga. Waktu itu saya jelaskan antara keinginannya, karena kita kan bahasnya gini, semua manusia pengen masuk surga, ya kan? Tapi kalau dilihat dari perbuatan-perbuatan manusia, ternyata nggak cocok antara keinginannya dengan perbuatan. Inginnya masuk surga, ternyata perbuatannya masuk neraka. Inginnya masuk surga, ternyata amalnya menunjukkan bahwa dia berjalan menuju neraka. Barakallahu ya. Dari hadis ini kita bisa mengetahui ketika Rasulullah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku akan masuk surga. Ternyata Rasulullah menyatakan illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Enggannya itu bukan dalam wujud omongan aku malas masuk surga. Ada nggak orang yang aku malas masuk surga? Tapi sekarang ada Bu. Sekarang ada aliran khusus itu. Apa? Menolak masuk surga. Coba.
Jadi pakai kaos lagi. Iya Bu, betul. Ada di kelompok ini, nggak masuk. Kok ada ya mendakwakan begitu? Mengakunya Islam, mengakunya Muslim, sampai ada kaosnya juga ada, pakai kaos aku tidak apa ya? Aku menolak masuk surga gitulah bahasanya gitu, masya Allah. Udahlah, tinggalkan mereka, biarin masuk neraka bener lah mudah-mudahan. Nah saudara, dia nggak mau masuk surga, mau kemana? Wong di akhirat tempatnya cuma 2. Kalau di dunia mah ada wisma asri, ada wisma asri ada 2 gitu, ada kebal, bisa milih. Kalau di akhirat nggak mau surga ya berarti neraka, ya sudah biar aja masuk neraka. Ilaman aba, kecuali mereka yang enggan. Nah, inilah yang membuat keterkejutan sahabat. Kan semua orang itu pengen masuk surga. Kok ada yang males? Makanya dipertanyakan oleh sahabat. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka kemudian dijelaskan oleh Rasul. Man atau ani. Ingat. Hak yang kedua Rasulullah harus kita taati. Ya. Man atau ani. Siapapun yang mentaatiku. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Ingat, berarti yang diberikan jaminan oleh Rasulullah yadkhulunal jannah, mereka masuk surga itu siapa? Umat Islam yang perbuatannya, yang amalnya taat kepada Rasulullah. Tapi kalau kemudian menjadi umat Islam, perbuatannya, amalnya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, boro-boro masuk surga, deketin telaganya Rasulullah aja nggak bisa. Deketin telaganya Rasulullah aja nggak bisa. Nah, ibu rahmatullah. Ya. Maka kemudian disambung oleh Rasulullah, waman asoni. Ya, kalimat asoni tadi sudah sering kita sebut juga ya. Waman asoni faqad aba. Siapapun yang menyelisihiku, siapapun yang mendurhakaiku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan masuk surga. Nah, ibaratullah, kan tadi hadis yang sebelumnya, man atau ani faqad atau Allah, siapapun yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asoni, kalimatnya ada asoni juga. Waman asoni, siapapun yang menyelisihiku, mendurhakaiku, faqad asallah, maka berarti maka sungguh dia telah menselisihi Allah, mendurhakai Allah. Nah, kalau Allah didurhakai karena dia mendurhakai Rasulullah, ya tidak mungkinlah dia masuk surga. Ya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ibu wazakumullah, kita masuk hak Rasulullah yang ketiga, ya. Di sini ada kalimat oleh pengarang dan diterjemahkan, hak Rasulullah yang ketiga itu adalah diikuti dan dijadikan sebagai suri tauladan, ya. Idolanya, menjadi idolanya, ya. Menjadi tauladan kehidupannya. Dalam segala perkara, ya, dalam segala perkara. Kok ada kalimat dalam segala perkara, Bu? Iya, karena kehidupan ini banyak banget, termasuk dalam masalah akhlak. Akhlak nggak boleh kemudian menurut orang Indonesia begini, ya nggak boleh. Harusnya menurut Islam begini. Kalau menurut Islam berarti menurut yang diajarkan Nabi, gitu ya. Sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut, di antaranya adalah surat Al-Imran ayat ke-31. Ya. Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Termasuk juga kita mengaku cinta kepada Allah. Ada di antara yang hadir ini tidak cinta kepada Allah? Angkat tangan. Atau nggak usah angkat tangan, langsung keluar aja dari ruangan ini. Kejem banget. Lah kalau nggak mengaku nggak cinta kepada Allah, ngapain ngaji? Gitu loh. Ngaji lah yang ngapain ditanya gitu ya. Udah jelas hadir di sini. Bahkan setiap orang mengaku cinta kepada Allah. Pernah kita singgung juga ini hal ini ya. Orang musyrik sekalipun juga mengaku cinta kepada Allah. Buktinya apa, Bu? Ayo, mudah-mudahan masih ingat nih. Buktinya apa? Bahwa orang-orang musyrik itu juga mengaku cinta kepada Allah. Mereka pengen dekat sama Allah. Cuma caranya yang dimurkai oleh Allah. Caranya yang salah. Gitu loh ya. Caranya salah, tapi ada orang Islam yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Apa itu? Kalau Rasulullah ditawari, sesekali kamu megang berhala kami, nanti sekali-kali kami juga ikut ibadahmu. Gitu ya. Nabi pernah ditawarin seperti itu, Bu, oleh orang-orang kafir Quraisy. Supaya nanti kita rukun-rukun saja. Toleransilah, bahasa kita kerennya gitu loh. Toleransilah. Apa yang ditawarkan oleh musyrikin Quraisy? Cuma nyentuh berhala saja. Nyentuh ya. Cuma nyentuh berhala. Disentuh gini aja. Yang ditawarkan lagi supaya kita nanti bisa damai. Nggak usah bertengkar lah. Kita rukun-rukun saja. Nyaris Rasulullah akan mengikuti. Itu kan manusiawi banget ya. Rasulullah juga manusia juga kan. Oh iya ya. Kan jadi nggak bermusuhan. Kan jadi rukun gitu ya. Kan tawarannya supaya kita rukun. Begitu terlintas pada hati Rasulullah seperti itu, langsung ditegur oleh Allah. Hampir-hampir kamu condong kepada mereka. Lah sekarang ada orang Islam, bukan sekedar condong, berhala dipegang, kemudian dia jalan penuh dengan kekhusyuannya, sebelum ditaruh di altar, dia begini-giniin dulu. Begitu ditaruh di altar, dia begini-begini juga. Ketutupan enggak? Gini-gini juga. Nah, ibarat Allah, ini nyentuh atau apa ini? Lebih dari nyentuh, ini sembahyangan ini namanya. Halo? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Terserah mau dia membantah atau enggak ya silakan. Kenyataannya begitu dia. Rasulullah diiming-imingin untuk nyentuh, baru terlintas di benaknya. Rasulullah baru terlintas, nggak ngejalanin, oh iya jadi rukun, cuma gitu aja. Langsung ditegur oleh Allah, nggak boleh, kamu hampir condong kepada mereka, ya. Ini malah melakukan, tidak sekedar menyentuh, malah ikut-ikut sembahyangan. Ya, bagaimana? Nah, saudaraku seiman, maka bagaimana cara kita kalau kita mengaku cinta kepada Allah? Kuncinya fattabi'uni. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Inilah hak Rasulullah yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Ya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Sebenarnya ini juga kaitannya dengan mentaati Rasulullah juga, ya. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, bahasa manusia ini, maka cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Halo? Tadi bab cinta kepada siapa, Bu? Cinta kepada Allah.
Kita semuanya mencintai Allah. Kita pengen dapat balasan dari Allah. Allah mencintai kita. Caranya bagaimana? Fattabi'uni, kata Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Maka kemudian Allah membalas. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita mencintai Allah, kemudian kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Ya. Jangan kita terkecoh dengan keadaan. Ya. Kalau saya membahas tentang apa Mbak Dar, sifat kematian. Sifat kematian itu tidak identik dengan proses kematian. Sama juga demikian ini. Allah tuh kalau mencintai seseorang, ya, itu tidak bisa diidentikan dengan keadaan utamanya pada proses kematian. Kalau saya tanya, kira-kira Allah cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq nggak? Jangan Abu Bakar dulu. Abu Bakar wafatnya normal, bahasa kita normal. Apakah Allah mencintai Umar bin Khattab? Tapi proses kematian Umar bin Khattab gimana? Lagi sholat ditusuk dari belakang. Dan kemudian yang nusuk Umar bin Khattab sekarang dipuja-puja oleh orang Syiah, dianggap sebagai pahlawan. Coba. Orang Syiah itu rusak memang. Ya. Ini direkam nih ya, biar nggak apa. Orang Syiah itu rusak. Rusak orang Syiah. Ya. Nah, saudaraku seiman ya, bagaimana dengan Utsman bin Affan? Apakah Allah mencintai Utsman bin Affan? Tapi ibu kalau membaca sirah Utsman bin Affan, ibu tidak akan tahan. Air mata ibu pasti akan mengalir. Bagaimana seorang khalifah, rumahnya dikepung 6.000 orang. Semuanya ngaku muslim juga yang mengepung rumah Utsman bin Affan. Dan kemudian Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, dihabisi. Coba, Ali bin Abi Thalib juga. Hamzah radhiyallahu anhu. Apakah Allah cinta kepada Hamzah radhiyallahu anhu? Cinta pasti. Tapi bagaimana akhir kehidupan Hamzah radhiyallahu anhu? Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, disayat-sayat mukanya oleh musuhnya. Jadi cintanya Allah itu tidak identik dengan proses kematian. Walaupun proses kematiannya membuat air mata kita mengalir, tapi Allah tetap mencintai mereka. Kita harus mencintai mereka juga. Ya. Kita harus mencintai mereka juga, ya. Maka ikutilah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Tapi tolong jangan salah paham. Jangan kemudian, walah, saya sudah cinta kepada Allah, sudah mengikuti Rasulullah, hidupku ya gini-gini aja. Nah, ini salah. Jangankan cuma hidup, mati seperti tadi ada malah menunjukkan itu cintanya Allah juga. Ya. Baru kita hidup sengsara belum tentu kita itu dimurkai oleh Allah. Bisa jadi itu malah menjadi kecintaan Allah kepada kita. Jangan-jangan kalau kita dibuat senang malah kita jauh dari Allah, jangan-jangan itulah ya. Tidak hanya Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan inilah yang kita juga inginkan. Dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memenuhi hak Rasulullah yang ketiga, yaitu mengikuti Rasulullah, kita akan mendapatkan kalimat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Juga demikian, Rasul harus kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai idola kita. Ya. Karena Rasulullah SAW telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pribadinya adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat apa ini? Al-Ahzab ayat 21, ya.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kami. Semuanya Ibu, walaupun kita dalam rangka mengikuti, meneladani Rasulullah, mentaati Rasulullah itu tentu ibarat kita apa ya? Masih jauh lah kalau bicara kualitas ya. Kita harus mengakui itu. Saya contohkan Bu, dalam bab akhlak saja juga. Dalam bab akhlak aja. Bisa nggak Ibu kira-kira memenuhi satu kaidah akhlak yaitu bermanis muka walaupun hati Ibu hancur? Bahasa saya ini, walaupun hati Ibu hancur tapi Ibu senyum aja. Maunya kira-kira bales atau senyum aja. Senyum itu akan pintu maaf dan sebagainya loh ya. Nekat banget balas dulu. Ya nggak apa-apa, sama Allah juga diizinkan. Tapi kalau balas harus setimpal saja. Nggak boleh melampaui batas. Tapi Rasulullah nggak begitu, Bro. Rasulullah dapat kiriman buah, coba akhlaknya Rasulullah. Maka kemudian dimakanlah oleh Rasulullah. Orangnya yang ngirim buah masih ada di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Buah itu dimakan oleh Rasulullah dengan muka yang ceria banget. Muka yang seneng banget. Menampakkan buah itu enak banget. Sampai yang mengirim, berterima kasih ya Rasulullah, terima kasih engkau telah berkenan dengan pemberianku. Dimakan sampai habis, dimakan oleh Rasulullah. Enggak ada sahabat yang diberi. Begitu, kira-kira perasaan yang memberi gimana? Orangnya masih ada. Seneng banget Bu. Begitu yang memberi itu pergi, sahabat nanya, ya Rasulullah kok tumben gak dibagi? Dan kemudian Rasul menjelaskan, iya aku memang sengaja tidak membagi kepada kalian. Aku takut kalian mencela buah tadi. Ketahuilah buah tadi sangat kecut, sangat gak enak. Tapi kita bukan membicarakan tidak enaknya buah. Bagaimana Rasulullah menjaga akhlaknya. Menjaga perasaan orang yang ngirim masih ada di depan beliau. Nah kalau jenengan ketamuan temen akrab gitu loh. Bawa jeruk. Gak usah tentang omongan lah. Begitu Ibu ngerasain kira-kira komentar temen Ibu apa? Katakanlah jeruk itu memang asam banget. Tahu-tahu temen Ibu langsung ngomong, asam ya gitu. Padahal Ibu belum ngomong apa-apa. Karena tampak banget Ibu gak bisa bermanis muka. Padahal itu akal gitu Barakallah. Angel memang 100% ngikutin Rasulullah ya angel. Ya Masya Allah. Bagaimana gak susah untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah dengan cara mengikuti Rasulullah dalam segala hal, termasuk akhlak tadi. Makanya sampai diingatkan oleh suatu peristiwa, ada wanita yang malamnya sholat, yang siangnya puasa, sodakohnya banyak, ternyata akhlaknya buruk dalam bentuk lisannya sering menyakiti tetangganya. Sekarang kadang lisan itu tidak digunakan tapi dalam bentuk tulisan. Betul Bu nih. Ya, coba Ibu rasakan kalau di grup. Saya merasakan Ibu, ya. Sampai saya tuh, ya Allah, wis tuwek. Saya ketika Bu. Cuma gereneng sendiri ya. Wis tuwek loh, kok nggak bisa ya milih kalimat itu kok nggak bisa. Kenapa harus menusuk hati orang gitu loh? Dengan kalimat yang ditulis itu loh Bu. Kadang mencela DKM lah. Masya Allah. Padahal kalau diserai jadi DKM juga yang nggak becus juga paling. Tapi begitu ya Allah, Mbok ya ngerem. Tangannya nggak bicara, lisannya nggak bicara, tapi tangannya kerja. Sama saja juga nyakiti hati orang. Nah, saudaraku seiman ya, berhati-hatilah ya. Makanya Rasulullah ingat tuh yang kita bahas, yang dirindukan surga itu yang kedua siapa Bu? Kaful ada, jaga lisan ya.
menjaga lisan. Maka ibu rahmatullah, sebagai mengikuti Rasulullah itu juga diungkapkan di dalam satu hadis, ini diambil singkatnya saja ya. Biasanya ini seringkali dibawakan di majelis nikah biasanya. An-nikahu sunnati gitu ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni ya. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang raghiba membenci ya, bukan nggak mau nikah, tapi membenci syariatnya maksudnya ya. Dia nggak mau nikah karena dia benci dengan syariatnya, asbabnya benci ya. Kalau nggak nikah tapi sebenarnya dia nggak membenci syariat juga nggak apa-apa ya. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Gak dianggap oleh Rasulullah ya. Padahal sunnah Nabi itu apa, cuma bab nikah? Enggak. Anas bin Malik yang kita pelajari itu, Anas bin Malik sampai menyatakan bahwa Rasul menasihati dirinya, kalau kamu dari pagi hari sampai sore hari bisa menjaga hatimu, menghilangkan dari hatimu sikap khianat kepada orang lain, maka lakukan. Wadzalika min sunnati, yang demikian itu membersihkan hati dari sifat khianat, itu adalah bagian dari sunnahku, kata Nabi. Waman ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan kita belajar waktu itu bersama Nabi di surga. Kana ma'i fil jannah. Bagian yang kedua, kita harus mencintai Nabi supaya kita bersama Nabi di surga. Kemudian saudaraku yang hak yang keempat, Rasulullah harus kita cintai melebihi dari segalanya. Ya. Ini juga bukan sesuatu yang mudah, melebihi dari segalanya. Ya. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kembali Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada semua, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu atau pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, atau tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai. Lihat ya kalimatnya. Kalau itu semuanya lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, daripada cintamu kepada Rasul, dan juga cintamu dalam perjuangan di jalan Allah, maka apa yang diputuskan oleh Allah? Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Tergolong fasik kalau kita lebih mendahulukan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Contohnya begini. Ketika seorang wanita dia memulai kesadarannya untuk menutup aurat, ya, tadi kan juga termasuk cinta kepada pasangan kan, yang ditimbang oleh Allah. Kemudian ternyata suaminya belum dapat hidayah. Kemudian dia mencela istrinya, kamu itu nggak pantas, wes kamu itu pakai kerudungan lagi, lepas. Ingat ya,
Nutup aurat perintah siapa? Yang nyuruh melepas tadi siapa? Suami manusia kan? Maksud suami bukan manusia, manusia juga. Kemudian ibu lebih nurut kepada suami. Itu namanya ibu lebih cinta kepada suami daripada cinta kepada Allah. Tergolong fasik. Itu juga dosa juga. Mestinya kita berusaha, ibu berusaha untuk meyakinkan kepada suami bahwa ini perintah Allah dan sebagainya. Ibu juga harus bajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang ibu harus berdebat, debatlah dengan cara yang lebih baik. Jangan kemudian malah membuka pintu pertengkaran, jangan, ya. Tapi jelaskan dengan baik. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi dari segalanya. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yang dimaksudnya di sini adalah tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, ya, sampai aku lebih dia cintai daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, ataupun kepada seluruh manusia. Jadi jangan dianggap enteng. Menyatakan cinta kepada Rasulullah itu bukan sesuatu yang gampang. Karena tuntutannya harus lebih daripada mencintai yang lainnya. Sebuah kisah Umar bin Khattab pernah juga menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali terhadap diriku. Jadi Umar bin Khattab saat itu sudah bisa mencintai Rasulullah lebih daripada segalanya. Cuma masih bisa dikalahkan dengan cinta Umar bin Khattab terhadap dirinya sendiri. Bahasanya gini, aku lebih mencintai diriku sendiri daripada mencintaimu. Itu kan wajar kan Bu ya? Ibu pasti lebih cinta kepada diri ibu kan? Iya. Lebih dulu kan cinta ibu kepada diri ibu sendiri ya. Itu pun sudah ditegur oleh Rasulullah ya. Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang ada di tangannya, sehingga engkau lebih mencintaiku daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Maka serta-merta Umar bin Khattab langsung berubah. Kalau begitu mulai saat ini aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Makanya pengorbanan Umar bin Khattab juga luar biasa. Dan para sahabat menunjukkan cintanya memang luar biasa kepada Nabi. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sampai pada hak Nabi yang keempat saja ya. Hampir jam 11 ya. Mudah-mudahan di sisa kehidupan kita yang selalu kita mengingatkan, tentu berguna untuk pribadi saya, mau sepakat ataupun tidak, waktu sisa kita itu lebih pendek daripada waktu yang sudah kita jalani. Itu pasti itu, ya. Tidak mungkin kayaknya kalau kita hidup 60 tahun lagi kayaknya ya enggak mungkin ya, insyaallah. Itu nasihat ulama. Waktu yang tersisa itu pasti lebih sedikit lebih pendek daripada waktu yang telah dijalani. Meski begitu, ibu-ibu azakumullah, ya meski begitu bukan berarti kemudian tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak. Tetap kita harus semangat untuk mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh, dan Allah sudah berjanji kepada orang beriman yang beramal soleh, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun alim. Dan orang-orang yang beriman, yang beramal solih, kepada mereka akan diberikan ampunan dan pahala yang agung. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita, untuk senantiasa terus beramal solih
dan mudah-mudahan Allah menutup kehidupan kita, menutup kehidupan keluarga kita dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan Bu sebelum kita tutup? Monggo Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, ini bukan ini masalah kalau ada rapat atau akta gitu ya, kita kan suka jadi membawa acara Ustaz. Ya. Kadang gini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan gitu. Ya. Apakah harus artinya, apakah harus Arabnya kayak alhamdulillah? Ya. Sebaiknya Arabnya atau artinya? Kebanyakan artinya Ustaz ya. Ya, yang nggak menjadi soal kita mau lafalkan Arabnya alhamdulillah atau langsung kita terjemahkan ya nggak apa-apa. Apakah ada halangan bagi Allah untuk memahaminya? Ya enggak ya. Tetapi enggak ada karena itu namanya kebiasaan ya. Kecuali kalau ibu berada di komunitas yang mereka ngertinya cuma bahasa Arab. Ya ibu jangan paksakan pakai bahasa Indonesia ya, nggak bisa nanti mereka nggak ngerti gitu ya. Ya karena kita komunitasnya bahasa orang Indonesia yang jarang yang paham dengan bahasa Arab. Ya memujilah kepada Allah dengan bahasa kita juga nggak ada larangan. Wallahu a'lam. Nggak apa-apa Bu. Sama aja dengan gini, kalau ibu doa kepada siapa Bu? Kepada Allah. Ibu boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Nah itu langsung kepada Allah aja pakai bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa Bu. Nah. Ada yang lain Ibu? Ya monggo. Di ayat 57 ayat 28 itu kan ada artinya, saya bacakan ini ya Ustaz. Surat apa Bu? Surat Al-Hadid ayat 28. Di sini kan Allah memberikan rahmatmu kepadamu dua bagian. Iya. Apa yang maksud dengan dua bagian? Ya, sebentar. Tadi ya. Iya, dua bagian. Kita buka dulu. Tadi di poin ke berapa ya? Pertama. Surat Al-Hadid ayat yang 28. ya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya. Sekarang saya harus melihat tafsirnya Bu ya. Karena tentu saya nggak berani untuk memahami sesuai dengan kemauan sendiri. Setidak-tidaknya saya lihat tafsirnya dulu ya. Surat Al-Hadid ayat 28. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada, ini sebenarnya kan khitabnya Allah itu sedang cerita tentang Bani Israel sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada, saya bacakan tafsirnya nih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel ya, Al-Hadid yang telah beriman kepada Isa putra Maryam sebagai rasul dan utusannya agar beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang akan datang sesudah itu ya. Mengikuti perintah-perintahnya dan juga menghentikan larangan-larangannya, artinya menjauhi larangannya yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadid. Perintah ini pada hakikatnya menguatkan perintah Allah yang terdapat dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jika Bani Israel mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada mereka pahala 2 kali lipat. Ini ya. Kayaknya di sini artinya penjelasannya ya. Memberikan kepada mereka janji apa? Pahala 2 kali lipat dari pahala yang akan diterima orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kenapa Bu? Kok pahalanya jadi 2 kali lipat? Karena dia beriman kepada Isa, Ya karena dia mengimani, tidak menyelisih dakwahnya Nabi Isa, tetapi dia buktikan juga dengan dia mengimani Nabi Muhammad. Terjawab sudah bahwa 2 bagian itu adalah
maksudnya ya diberikan 2 pahala atas keimanannya, kepercayaannya kepada Isa alaihissalam, juga ngikutnya, taatnya kepada Isa supaya mengimani Nabi Muhammad juga. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu rahimakumullah, kita cukupkan akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan kifaratul majelis. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.